Yesus mengatakan Roh Kudus itu berkata-kata. Kau katakan bukan berkata-kata katanya. Apalagi berkata-kata di dalam hati, tetapi itu yang mengerti diri pribadi, tapi bukan kata-kata ucapan. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Bensa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Tolong dengarkan saya baik-baik. Saya hanya ingin kemudian mengedukasi, ya, bukan menang kalah di sini ya, mengedukasi sebagai pembelajaran. Di dalam kitab saudara, mohon maaf, 2 Yohanes 1 nomor 7. Barang siapa yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia, maka dia adalah antikristus. Yesus datang sebagai manusia, itu mutlak. Kapan tidak dipercayai dia datang sebagai manusia, maka Anda akan masuk ke dalam kategori antikristus dan penyesat atau dajjal. Itu yang diterangkan di dalam kitab 2 Yohanes 1 nomor 7. Jadi kata kuncinya, siapapun dia harus mengimani Yesus ini sebagai manusia. Nah, di dalam Sakarya 12 nomor 1, di situ sangat jelas dikatakan ucapan ilahi Tuhan, bahwa Tuhan menciptakan roh dalam diri setiap manusia. Roh Yesus itu adalah roh ciptaan. Satu, kemudian di dalam Matius 4 nomor 4, tetapi manusia bukan hidup dari setiap roh saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Yesus adalah manusia yang keluar dari mulut Tuhan. Roh Yesus adalah roh ciptaan yang keluar dari mulut Tuhan. Kemudian di dalam tugasnya diterangkan dalam Matius 3 nomor 34, Yohanes 3 nomor 34, sebab siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Jelas, tidak ada pembenaran yang bisa dibenarkan berdasarkan dalil yang ada dalam kitab saudara. Satu, berdasarkan sabda Yesus. Dua, dan berdasarkan firman Tuhan. Tiga hal ini bertentangan dengan konsep saudara Kristen. Silakan. Oke, terima kasih. Tadi di dalam 1 Yohanes 2 ya, tentang antikris ya. Yang dimaksud di situ adalah kemanusiaan Yesus yang tidak dapat diakui sebagai Tuhan, itulah yang disebut antikris. Salah Bapak menarasikan tadi seperti itu ayat itu. Coba Anda baca dalilnya. Ya, silakan. Yesus yang mau disangkal bukan Tuhan, itulah yang disebut antikris. Oh, enggak. Dengan kata lain. Nah, enggak, itu makna sebenarnya. Itu Anda tafsirkan dari mana? Tafsir apa yang Anda gunakan? Karena di dalam ayat itu, karena saya tidak membuka ayat itu, tapi pemahaman saya seperti itu. Inilah yang dikatakan. Tunggu. Silakan. Maksudnya gini. Di situ mengatakan bahwa Tuhan itu tidak, maksudnya Yesus itu kalau menolak dia berasal dari atas, menolak dia berasal dari Allah, itu yang disebut dengan antikris, gitu. Oke, gini Bang, gini, tolong dengarkan saya. Al-Quran mengatakan yukhadi'unallaha walladzina amanu. Anda hanya menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Padahal sesungguhnya saudara saya ini menipu diri Anda sendiri. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Anda menipu diri Anda sendiri dengan berasumsi seperti itu. Kenapa? Dalilnya jelas mengatakan sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku. Penyesat itu, antikristus itu adalah tidak mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia. Dan itu diulang 2 kali. Itulah si penyesat dan antikristus. Apa antikristus? Ya, jelas ya. Jadi ketika dikatakan telah datang banyak penyesat dan muncul pergi ke seluruh dunia, adalah yang tidak mengaku. Jadi barang siapa yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia, maka dia adalah antikristus, maka dia adalah penyesat. Tetapi ini data sudah ada di dalam kitab saudara. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Aku sebagai utusan. Yesus mengaku utusan, Yesus mengaku manusia. Di dalam kitab saudara
30 kali di dalam Matius, 17 kali dalam Lukas, juga di dalam Yohanes, Yesus mengaku anak manusia. Tetapi yang memberikan pesan bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan adalah iblis. Nah, sekarang Anda mengatakan Yesus itu adalah bukan manusia. Jadi gimana ceritanya? Bolehkah saya mengatakan bahwa Anda adalah penyesat itu, antikristus itu? Berdasarkan dengan dalil yang kitab saudara. Silakan. Oh ya, siapa yang mengatakan dia bukan manusia? Dia manusia. Oke. Sudah Nah, jelas berarti tadi kalau pembahasan firman menjadi manusia. Oke, baik. Baik. Berarti kalau dia manusia, rohnya adalah roh ciptaan Tuhan. Betul? Oke, ya tadi sebenarnya itu yang Enggak, diakui dulu, Bang. Kalau dia manusia, Anda akui manusia, berarti rohnya adalah ciptaan. Betul? Oh, beda. Bukan begitu. Loh, ini firman Tuhan. Itulah dikatakan Anda terombang-ambing. Anda mengakui Yesus itu adalah manusia. Sementara Tuhan berfirman di dalam Zakaria 12 nomor 1, Dialah Tuhan yang menciptakan langit dan meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh yang ada pada diri manusia. Yesus manusia atau bukan? Ya, oke, setuju saya dengan itu, Pak. Oke. Ada saya penjelasannya seperti ini, Pak. Kita mengenal dalam kekristenan ada mengenal 3 macam roh. Roh pencipta, roh malaikat, dan roh manusia. Namun itu dibedakan jadi 2. Roh pencipta dan roh ciptaan. Ya, roh pencipta adalah roh Allah, roh Bapa, roh Kudus, itu sebutannya, roh kebenaran. Tapi itu karena berubah karena sesuai dengan fungsinya masing-masing. Tapi itu tetap roh kudus ya. Baru yang kedua roh ciptaan. Roh ciptaan itu yang pertama adalah malaikat. Malaikat itu tidak memiliki fisik. Dan itulah yang disebut roh malaikat. Tapi manusia itu yang ada di dalam Zakaria itu betul sekali roh ciptaan. Nah, kalau merujuk kepada Yesus yang adalah roh ciptaan, nah itulah berbeda. Bedanya di situ. Karena di dalam Yesus yang sebagai manusia, dia bukan memiliki roh ciptaan, tetapi roh kudus yang ada di dalam proses kelahiran. Nah, itulah yang kita lihat betapa bedanya manusia Yesus dengan manusia kita ini di situ. Kita memiliki tubuh, jiwa, dan roh ya. Kalau di dalam Alkitab memiliki ilmu pengetahuan tentang manusia itu terbagi 3, tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Nah, roh yang ada pada Yesus bukanlah roh ciptaan yang ada di dalam Zakaria 12 ayat 1 itu, tetapi roh Allah. Begitu. Oke. Oke. Saudara saya, pertama saya katakan begini, Anda terombang-ambing di dalam apa yang Anda sampaikan. Dan itu Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan memperolok-olokkan orang kafir dan membiarkan orang-orang kafir ini terombang-ambing dalam kesesatan. Allah, saudara, ingin menipu orang-orang yang ada di sini. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Dengan pernyataan saudara. Apa kata Allah? Illa anfusahum. Sebenarnya saudara hanya menipu diri Anda sendiri. Wa ma yash'urun. Tapi saudara tidak sadar. Di dalam kitab saudara, saya sudah memberikan data ya. Di dalam Yohanes 3 nomor 34. Sebab siapa yang diutus oleh Allah, Yesus utusan atau bukan? Yesus. Berarti dia masuk dalam kategori utusan. Sebab siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Apakah Yesus menyampaikan firman Allah? Yes, Yesus menyampaikan firman Allah. Karena Allah memberikan, ya, dari kembali lagi kepada bahasa Yunani, didomi itu memberikan. Allah memberikan rohnya dengan tidak terbatas. Berarti roh yang ada di dalam diri Yesus ketika Anda mengatakan itu adalah Roh Kudus, Anda keliru. Roh Kudus tugasnya hanya menyampaikan ke Maria bahwa dia akan hamil. Tapi ketika Maria hamil, yang dihamilkan ini adalah 100% manusia yang diberikan roh dari Tuhan agar ia hidup layaknya Nabi Musa, Abraham, Daud, Salomo, Rasulullah Muhammad SAW. Siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah memberikan rohnya dengan tidak terbatas kepada mereka. Yesus masuk dalam lingkaran itu. Kemudian
Data yang saya sajikan kepada saudara, di mana di Mazmur 3, di Mazmur 5 Mazmur 4 nomor 4 dikatakan, manusia hidup bukan dari roh saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Berarti Yesus itu adalah firman yang keluar dari mulut Allah. Sama seperti manusia yang lain. Sebab dalam 1 Yohanes 2 nomor 7, 2 Yohanes 1 nomor 7, barang siapa yang tidak mengimani Yesus datang sebagai manusia, maka dia adalah antikristus. Berarti Anda mau putar kemana? Mau bolak-balik kemana? Yesus manusia, dia datang atas firman Tuhan, pada mulutnya diberikan firman Tuhan, pada rohnya diberikan roh Tuhan. Tidak ada dasar pijakan untuk menuhankan dirinya. Sebab roh yang ada pada diri Yesus adalah roh ciptaan. Zakaria 12 nomor 1. Firman yang ada dalam diri Yesus adalah firman pemberian, didomi. Roh yang ada pada diri Yesus adalah pemberian, didomi. Tidak ada dasar pijakan untuk menuhankan Yesus kecuali 2 Yohanes 1 nomor 7 harus tergenapi. Apa itu? Banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah si penyesat dan antikristus. Ini harus tergenapi. Harus ada penyesat. Harus ada antikristus. Yaitu yang tidak mengaku dengan mulutnya, yang tidak mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Mulutnya boleh tidak mengaku bahwa Yesus itu adalah manusia. Mulutnya boleh berkata bahwa Yesus itu manusia, tapi ada embel-embelnya. Tapi rohnya adalah roh Tuhan itu sendiri. Tetapi firman yang ada pada dirinya dialah itu sendiri, Bapak. Itulah yang disebut terombang-ambing di dalam kesesatan, tetapi mereka tidak menyadari. Silakan. Yang membuat terombang-ambing siapa ya? Yang membuat terombang-ambing itu adalah orang kafir itu sendiri. Bukan. Mereka yang membuat dirinya terombang-ambing. Coba kita tanya. Coba dengarkan. Yang lain diam. Dengarkan. Ketika kemudian Yesus, dengarkan saya, Bung. Ketika Yesus mengaku sebagai utusan Tuhan, dan Tuhan yang mengutusnya adalah satu-satunya Tuhan, tidak ada yang lain. Kenapa Anda menjadikan Yesus Tuhan? Gini, Suma, tadi kan Suma bilang yang membuat terombang-ambing itu adalah Allah, betul kan? Betul, yes, betul. Berarti yang membuat terombang-ambing orang Kristen ini adalah Allah yang membuatnya. Dirinya sendiri yang membuat terombang-ambing adalah. Sendiri? Dengarkan. Mana yang benar ini, Suma? Dengarkan. Ayat ini tidak boleh dipotong. Dipotong. Orang-orang kafir yang dimaksud di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ini adalah mereka yang telah datang kebenaran kepada mereka, tetapi mereka tolak. Mereka tolak kebenaran itu. Disampaikan kebenarannya, tapi mereka tidak mau. Mereka tidak mau mendengarkan apa yang datang dari Allah. Oh, kapan giliran saya, Bang Jurunda? Halo, sayangku. Ya, silakan. Jadi gini, Bang Suma tadi kan bilang terombang-ambing di yang membuat orang Kristen terombang-ambing itu adalah Allah, itu adalah kehendak Allah. Dikarenakan karena mereka kafir, dikarenakan mereka menutup diri. Dikarenakan mereka menutup diri. Hayo. Ya kalau tidak ada menutup diri, jadi Allah mengikuti. Mari kita buktikan. Mari kita buktikan. Apakah Anda menutup diri atau tidak? Menurut Yesus, ini menurut Yesus, bukan menurut Allah. Menurut Yesus, apakah dia utusan Tuhan, diimani sebagai utusan Tuhan untuk memperoleh hidup yang kekal, atau diimani dia sebagai Tuhan satu-satunya? Menurut Yesus, belum ada Islam. Coba Anda jawab. Bagaimana? Coba ulang pertanyaan. Sebelum Islam datang, Yesus datang kepada Bani Israel abad pertama mengajarkan dirinya sebagai utusan Tuhan. Untuk mendapatkan hidup yang kekal, menurut Yesus, orang-orang harus mengimani dirinya sebagai utusan Tuhan. Islam belum datang, Al-Quran belum diwahyukan. Menurut saudara, apakah pengakuan Yesus itu adalah benar? Bahwa hidup kekal adalah mengimani dirinya sebagai utusan Tuhan, dan Tuhan yang mengutusnya adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Menurut saudara, apakah itu betul? Islam juga percaya bahwa Jangan bawa Quran dulu. Jangan bawa Al-Quran. Saudara, jangan bawa Quran dulu. Jangan bawa Quran. Ajaran Yesus di abad pertama dulu. Dengar. Utusan itu apa ya? Utusan itu apa? Tunggu. Abad pertama, Yesus mengatakan dirinya adalah utusan, rasul. Dia adalah rasul dari Allah. Nah, sekarang permasalahannya adalah, apakah saudara mengimani pernyataan Yesus bahwa untuk mendapatkan hidup kekal harus mengimani dia sebagai utusan Tuhan tok
dan Tuhan yang mengutusnya. Satu-satunya Tuhan, tidak boleh ditambah. Setuju enggak Anda? Ya, dia adalah utusan karena datang dalam rupa manusia. Ya, itu kan? Manusia itu Coba. utusan, Anda terbang Manusia- ambing kan? Enggak, terbang tidak ambing terbang Anda. ambing. Ini Nah, jelas sekali. Kenapa Anda tambah-tambahin? Jelas sekali. Kenapa Anda tambah-tambahin pernyataannya Yesus? Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Apakah masih ada Tuhan selain yang satunya itu? Tidak ada. Tidak ada. Manusia, Oke. orang Kristen itu. Oke, tidak ada. Oke, tidak ada. Dengarkan. Tidak ada. Tapi kenapa agama Anda mengajarkan dalam Roma nomor 14, nomor 9, Yesus yang engkau salibkan itu telah dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Kenapa dia menjadi Tuhan juga? Padahal tadi sudah ada satu-satunya Tuhan. Jawab saya. Ya, tubuh manusianya itu yang dianggap. Tubuh manusianya. Tubuh manusianya. Tubuh manusianya. Sabar semua, sabar. Al-Quran semakin benar. Tidak usah Pasti Anda tambah-tambahi. Tubuh manusianya. Tubuh manusianya. Lihat ya. Semua ini nggak mau mendengarnya. Silakan. Orang Kristen itu Silakan. menyembah roh yang ada di dalamnya. Berarti Anda menyembah roh ciptaan Tuhan. Kok roh ciptaan Tuhan? Roh Kudus yang turun Zakaria kepada 12 nomor 1, Tuhan menciptakan seluruh roh yang ada pada diri manusia. Yesus datang sebagai manusia atau sebagai ayam? Jawab. Rohnya itu datang sebagai manusia. Roh yang ada di dalam tubuh manusianya itu roh Tuhan. Ciptaan atau bukan? Bukan. Dari Dia mana Anda adalah roh bisa? yang Maha Kuasa. Coba tunjukkan Di dalam dalilnya. Islam saja. Coba Di dalam tunjukkan Islam- dalilnya. di dalam Roh Islam di percaya dalam bahwa diri dia Yesus adalah itu Ruhullah. adalah bukan ciptaan. Isa itu ruhullah atau bukan? Yes, roh dari Allah, betul. Ya, roh dari Allah itu rohnya Allah kan? Roh. Kalau dikatakan manusia Allah, apakah itu adalah Allah? Manusia itu adalah Allah. Tunjukin sama saya, ada nggak orang Muslim yang digelari ruhullah? Jangankan ruhullah, manusia Allah saja ada. Muhammad disebut ruhullah nggak? Saya tidak mau tahu itu. Semua dengarkan. Jawab dulu Zuma. Oke, Muhammad disebut ruhullah atau dengarkan. tidak? Kenapa Muhammad tidak disebut ruhullah? Dengarkan. Yohanes 3 nomor 34. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas kepada mereka. Ayo. Nabimu dikaruniai rohnya nggak? Lah, ini dalilnya nih, dalilnya nih. Iya, Nih. jawab aja. Yohanes Nabimu 3 nomor dikaruniai roh dari 34. Allah nggak? Kamu Nabimu paham tidak ini? dikaruniai roh dari Kamu Allah apa paham enggak? tidak? Kamu paham tidak? Zakaria Jawab 12 nomor saja. 1, dengarkan. Zakaria Iya, jawab 21. saja. Oke. Jawab saja. Nabimu oke. dikaruniakan rohnya apa enggak? Baik. Asyura 52. Oke? Nah, Al-Quran Asyura ayat 52. Kamu itu cuma Sabar, bisa saya bertanya, tapi kamu nggak Iya. bisa membantah. Anda mengatakan bahwa rohnya Yesus itu adalah roh Tuhan. Iya, itu Islam juga yang bilang ruhullah. Loh. Memang nabimu ruhullah? Ruhullah itu apa maksudnya? Ruhullah itu maksudnya Roh apa? dari Allah. Saya tanya, ruh dari Allah. Apakah Allah? Iya. Oke. Karena itu ruhullah. Bagaimana dengan Memangnya Yohanes kalau 3 dibilang nomor? ruh Dengarkan. rohnya bukan dari Allah. Dengarkan. Bagaimana Dari dengan roh dari yang bagaimana dengan Yohanes 3 nomor 34? Mana asyuranya? Buka saja. Nggak usah lari-lari. Mulai nangis. Kasihan kamu. Wa kadzalika Kamu kan tidak bisa menjawab, kan? Dengarkan saya. Saudaraku dengarkan. Ayo, asyura berapa tadi bilang? Dengarkan Saya saya. baru dapat saudaraku. asyuran. Ayo. Dengarkan saya. Kamu bertanya sebagai umat buta huruf, dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad roh dengan firman kami, dengan perintah kami. Gimana tuh? Jadi nabimu diberikan ruhullah. Nah, ini dalilnya. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Kenapa nabimu tidak pernah dibilang ruhullah? Loh, Ruhullah Itu itu ayat kenapa berapa? dikatakan? Coba, Dengarkan. surah ayat berapa? Dengarkan. Buka, Yesus, surah ayat berapa? dengarkan. Surah ayat berapa? Dengarkan. Anak muridku, Ayat dengarkan. berapa? Kenapa Isa disebut Ayo kita Ruhullah? buka Kenapa? asyuranya. Dengarkan. Ayat berapa? Baca bukan nih. Dengarkan. Kamu belajar di sini. Ayat berapa? Dengarkan. Ayat berapa? Dengarkan. Ayat berapa surahnya? Dengarkan saya. Oke, kenapa Isa alaihissalam disebut Ruhullah?
Ya, Karena dia Asyura tanpa berapa nih? ayah. Dengarkan saya. Kenapa Isa disebut Ruhullah? Karena Isa diciptakan tanpa ayah. Maka roh yang ada di dalamnya itu tidak ada unsur zina, tetapi dari Allah langsung, yang kemudian meniupkan ke dalam rahim ibunda Maryam, kemudian ibunda hamil. Janinnya Adam Ruhullah adalah juga. gimana? Adam Iya Ruhullah betul. juga. Semua betul. Mana Loh, kenapa dalilnya? ketawa? Allahu Mana dalilnya? Akbar. Oke. Saya tunjukkan kepada saudara. Jangan tertawa dulu. Coba buka Jangan Asyura tertawa dulu. Jangan tertawa dulu. Dengarkan ya. Di dalam Al-Quran jelas sekali siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, jelas itu berasal dari ruh Allah. Oke, di dalam Yohanes 3 nomor 34, siapapun mana yang diserahi, Qurannya? dengar dulu, anak bau, dengar. Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka padanya ada Ruhullah. Yohanes 3 nomor 34. Anda ingin ingkar terhadap data yang ada dalam kitab saudara? Hanya karena untuk menuhankan Yesus manusia itu? Enggak mungkin kan? Nah, sekarang saya ajarin. Kita kaji ya, An-Nisa 171 ya. Itu biar gampang aja yang tadi kamu bawa itu. Mulai nangis. Loh, kok nangis? Soal itu tadi saya bilang Asyura, kamu Enggak, nggak mau. Ayo kita bahas An-Nisa 171. Saya tanya dulu Anda, Berdasarkan Yohanes 3 nomor 34, apakah Anda mau mengakui bahwa Tuhan memberikan rohnya kepada semua orang yang ditugasi menyampaikan firman-Nya? Yohanes berapa tadi bilang? Coba. 3 nomor cari dulu, 34. Oke, pelototin itu. Santai. Yohanes berapa? Yohanes 3. Nah begitu dong. Anda statusnya belajar, jangan bertanya yang seakan-akan Enggak, saya pintar. cuma ngecek saja kamu karena kamu Ya. ini sering salah paham. Intinya kamu bertanya, berarti kamu murid. Kamu nggak usah Oh, enggak sombong. lah. Akui aja. Saya mau menjelaskan kalau kamu Kamu mau menjelaskan berasumsi, pasti salah. kamu mau Oke, ayat berapa? kamu ingin menipu di sini, itu pasti. Kalau Kristen bertanya itu dia nggak tahu pasti. Hanya mau berasumsi ria. Oke, Benar nggak? kita baca. Ya. Ini tentang siapa ini? Semua utusan Kesaksian Tuhan. Yohanes tentang Semua Yesus. utusan Tuhan yang diberi tugas menyampaikan firman, gitu loh. Ya. Dia mengaruniakan rohnya kepada mereka, mengaruniakan rohnya, Roh Kudusnya, ya. Kepada Jadi siapa? orang-orang yang menyampaikan firman itu diberikan roh, ya, Nah. untuk menjelaskan. Siapa aja yang Tetapi, siapa aja? Kenapa ada siapa tetapinya? saja, saya juga bisa. Ya. Saya juga bisa, tapi Berarti bukan kamu juga berarti- Tuhan. Berarti kamu juga bukan Tuhan. Berarti kamu juga Ah, Tuhan. Ini salah. Kenapa yang salah? diberikan itu adalah hikmatnya. Ke Roh hikmat. Kudus itu, tugas Roh Kudus itu dengar. Tugas Roh Kudus itu adalah memberi pengetahuan. Inilah yang dikatakan Tidak. Al-Quran. Itu sesuai Alkitab. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Orang-orang kafir itu ingin menipu, tetapi sesungguhnya mereka menipu diri mereka. Jadi maksudmu kalau misalnya orang itu coba kalau misalnya orang itu kemasukan Roh Kudus, yang bicara itu Roh Kudus, bukan Kemasukan dia. Roh Kudus. Kok Ya, gitu. kemasukan Roh Kudus? Makanya saya bilang tugasnya Roh Kudus itu apa? Apa tugas Roh Kudus? Tugas Roh Kudus itu adalah datang kepada para nabi memberikan wahyu yang diterima dari Allah. Oh, sekarang kau ke Islam lagi. Sejak dalam Kristen. Kan tadi kan kamu ngaku Roh Kudus itu kan dari Roh Islam. Kudus itu datang untuk apa? Roh Untuk Kudus apa? itu dari Islam. Kalau di Enggak Kristen usah. itu adalah angin suci. Aduh, nggak usah kemana-mana. Kamu nih kentutnya di mana-mana sih. Kembali ke topik awal saja. Ya, Roh mulai Kudus panik. itu bertugas Roh Kudus apa? untuk Coba. menyadarkan Original teks orang kitab dan Anda dengarkan. menuntun orang Dengarkan. kepada kebenaran. Dengar. Roh Kudus Roh sesuai Kudus ajaran dalam Kristen. kitab. Dengar dulu semua, dengar. Roh Kudus itu bukan dia yang bicara, bukan dia yang bekerja, tidak. Dia menyadarkan orang agar orang itu lurus dan mendapat pemahaman kebenaran. Itu Salah. yang benar. Anda Itu tugas Roh bertentangan Kudus. dengan Itu Yesus. Roh Kudus lain dengan Ruhullah. Anda Kita kembali ke bertentangan Ruhullah. dengan Yesus Kenapa kalau begitu. Yesus disebut Ruhullah di dalam agama Anda bertentangan dengan Yesus berarti Yesus mengatakan Roh Kudus ketika ia datang dia tidak berbicara dari dirinya sendiri melainkan apa yang diperintahkan untuk ia bicarakan, untuk ia katakan, itulah yang disampaikan. Berarti Roh Kudus berkata-kata.
tugasnya bukan berkata-kata. Jadi Roh Kudus berbicara kepada saya. Kasih tahu kepada Suma. Makanya kau pelajari ajaran Yesus, jangan kau pelajari ajaran gereja. Ku bacakan dalilnya pengakuan Yesus Yohanes 16. Dengarkan. Kau jangan jadi penyesat di sini, nggak laku di hadapan Bang Suma. Kamu justru kamu yang harus belajar, Suma. Tidak laku kau menyesatkan di hadapan saya. Dengarkan, saya ajari kamu. Saya ajarin. Tetapi apabila dengarkan. Tetapi dengarkan saya, biar saya ajarin kamu, biar kamu nggak sesat, biar kamu tidak terombang-ambing. Dengarkan. Biar kamu tidak terombang-ambing. Di mute. Orang ini di mute atau melakukan penistaan ini. Atau diturunkan saja. Orang kayak gini, orang tidak mau berbicara gitu. Berbicara dengan baik. Iya. Kamu diam, saya ajarin. Kau katakan tadi Roh Kudus itu tidak bicara dari dirinya sendiri, tidak berkata-kata katanya. Di dalam Yohanes 16 nomor 13, Yesus mengatakan, tetapi ketika ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Berarti Roh Kudus itu berkata-kata. Betul atau tidak? Apakah roh bisa berkata-kata? Nah ini apa ini? Kata-katanya itu bukan kata-kata ngomong, Zuma. Nah itu, kata-katanya bukan ngomong katanya. Kata-katanya bukan ngomong. Inilah yang dikatakan Al-Quran. Yukhadi'una Allah walladina amanu. Mereka orang-orang kafir ini adalah penipu. Tapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Illa anfusahum wa ma yash'urun. Kamu hanya ingin menipu. Di dalam pengakuan Yesus, dengarkan, Yesus mengatakan Roh Kudus itu berkata-kata. Kau katakan bukan berkata-kata katanya. Apalagi berkata-kata di dalam hati, tetapi itu yang mengerti diri pribadi, tapi bukan kata-kata ucapan loh, bukan kata-kata ucapan cuma, bukan kata-kata ucapan. Berkata-kata dalam hati. Inilah makanya Roh Kudus yang diajarkan Yesus dengan Roh Kudusnya Kristen itu beda. Karena Roh Kudus yang Kristen itu hanya ambil di Islam. Roh yang ada dalam diri Kristen itu kata di dalam bahasa Yunani agion. Pneuma agion. Artinya udara suci. Saya sudah menjelaskan sama Zuma ya, kamu saja yang nggak mau mengerti. Ilham itu benar, nggak usah kejang-kejang Zuma. Apalagi ilham dalam bahasa Yunani apa? Kok bawa ilham? Apa ilham dalam bahasa Yunani? Itu apa? Wahyu apa dalam bahasa Yunani apa? Wahyu diterima sebagai perkataan. Wahyu itu apa? Kamu jangan bawa wahyu. Wahyu itu apa? Itu bahasa Quran. Itu bahasa Quran. Nggak bisa. Kamu nggak bisa nipu kalau sama Bang Suma. Nggak bisa. Yukhadi'unallaha walladina amanu. Jadi kamu ngaku bahwa Muhammad adalah Ruhullah. Muhammad adalah Ruhullah ya. Ayatnya kan ada tadi ku kasih samamu Asyura. Ayo kita buka Asyura. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu roh dengan perintah kami. Buka Asyura berapa? Ayo. Asyura 52. Oke. Surah 42 ayat 52. Saya bantu. Takut suka salah dia. Harus kita baca baik-baik dong. Oke. Tahu siapa aneh? Itu diperkuat Bunda, surah An-Nahl ayat 2 itu. Banyak ayatnya Dinda, banyak tentang roh ya yang diberikan. Bahkan dalam kitabnya Roh Kudus, Roh Tuhan menghinggapi bait suci. Wah, akhirnya bait suci jadi Tuhan. Parah. Cuma kan berkata Muhammad adalah Ruhullah ya. Ya itu penistaan. Lah penistaan. Ayat-ayat kebencian biasa itu. Nah, emang begini, bacaannya gini ya. Ya, silakan. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham. Dan demikian kami wahyukan kepadamu roh. Dalam kurung Al-Qur'an. Terus? Ini kok diterjemahkan Al-Qur'an ini? Lah, memang Al-Qur'an itu adalah roh. Loh. Kenapa? Roh itu kelihatan nggak? Nama lain daripada Al-Quran itu adalah roh. Kamu mana?
Quran itu apa? Saudara, yang Quran kamu itu paham, apa? dengar, yang kamu pahami roh Quran itu itu adalah, apa? dengarkan, yang kamu pahami roh itu adalah makhluk Kasper kan, hantu, iya kan? Makanya begitu, Roh kenapa Kudus, makanya Al-Quran Roh disebut Kudus roh? kalian ambil itu dari Al-Quran. Sedangkan roh di dalam kitab saudara Wahyu 5 nomor 6 Jadi, adalah makhluk bertanduk berarti- 7 bermata 7. Berarti Ayo. yang salah di sini Zuma atau Quran terjemahan ini? Tidak ada yang salah. Wa kadzalika menurut auhayna Zuma, ilaika ruhan min amrina. Karena menurut Zuma, roh di sini adalah roh Allah. Oh, Sedangkan kamu salah. menurut Al-Quran, roh Kamu ini salah. adalah Quran. Kamu salah. Dengarkan Mana saya. yang benar, Zuma? Dengarkan saya, anak muridku, dengarkan. Penyesat. Dengarkan saya, anak muridku, dengar. Di dalam Al-Quran, dengarkan saya, anak muridku. Di dalam Tuhan di Al-Quran, sini Quran atau Ruhullah? dengarkan saya. Penipu. Dengarkan saya. Quran ini Quran apa Ruhullah? Dengarkan Jawab. saya, Jangan menipu. dengarkan Ini saya, ada 1000 orang mau ditipu sama si Zuma. dengarkan saya. Al-Quran ketika menjelaskan kata ruh itu harus kita lihat dari konteks. Ini Ruhullah bukan itu aja. Dengarkan. Ruhullah, Kamu menipu. dengarkan. Ruhullah itu bisa diartikan dengan Al-Quran, wahyu Allah bisa. Ruhullah bisa diartikan malaikat Jibril bisa. Ruhullah, Jadi Isa itu juga Quran. dengarkan. Ruhullah. Ya makanya di Islam itu kami roh itu bukan Tuhan. Hanya di agama Anda yang roh itu Tuhan. Jangan kau samakan. Oke, di agamamu roh Tuhan itu adalah Tuhan. Di agama kami roh Tuhan itu bisa jadi adalah Al-Quran, bisa jadi adalah Jibril, bisa jadi adalah malaikat, bisa jadi adalah makhluk yang diberikan pada setiap ciptaan manusia, bisa jadi pertolongan dari Allah, kekuatan dari Allah, tergantung dari konteks ayat. Beda dengan Makanya kamu. bingung. Yang terombang-ambing ini siapa? Siapa yang bingung? Semua bisa jadi roh. Siapa yang bingung? Coba dengarkan. Iya, yang terombang-ambing ini kau semua. Coba dengarkan. Fa idza Jadi yang jelas itu mana? wa nafakhtu fihi min ruhi faka'u lahu sajidin. Kemudian kami telah sempurnakan penciptaannya dan aku tiupkan rohku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Apa masalahnya? Ini Allah kemudian meniupkan rohnya kepada Adam alaihissalam. Ini dikatakan. Terus Anda ingin mempertuhankan Adam. Untung kalian itu tidak mengkitabkan Quran. Andai saja kalian mengkitabkan Quran, maka Al-Quran akan Anda sembah, Jibril akan Anda sembah, malaikat langit akan Anda sembah, bahkan manusia akan Anda sembah, pertolongan Tuhan akan Anda sembah. Kenapa? Karena semua itu disebut sebagai ruhullah di dalam Al-Quran. Hayo. Ya. Kalau mau apa? Tuhanmu itu bukan roh. Di mana? Coba tunjukkan kepada saya bahwa Tuhan itu adalah roh. Tuhannya Bani Israel itu adalah roh. Tunjukkan dalilnya. Dia roh. Tunjukkan dalilnya. Itu Tuhan. Tunjukkan Ruh dalilnya. HaQudus itu Tuhan. Salah. Ruh HaQudus itu adalah roh yang suci, bukan Tuhan. Ayo. Tuhan Mana? bukan suci. Tunjukkan dalilnya. Tuhan suci enggak? Tuhan itu suci tapi bukan roh. Roh itu makhluk, roh itu ciptaan. Ayo. Ciptaan bagaimana? Sekarang saya tanya samamu. Sekarang saya tanya samamu. Dengarkan. Sekarang saya tanya samamu. Apakah roh itu bisa diciptakan? Roh apa? Roh tidak bisa diciptakan. Oh, jadi yang di dalam Zakaria 12 nomor 1 itu bohong. Tuhan menciptakan roh dalam setiap manusia. Bohong enggak? Bukan menciptakan roh itu memberikan roh kepada manusia gitu. Aduh, woi, di dalam bahasa Ibrani-nya disebut dengan sangat jelas di sana Yazar. Yazar itu adalah menciptakan.
atau karena membentuk. begini, biar saya jelaskan ya, semua, santai. Aduh, Roh parah. itu sudah ada, roh dari Tuhan ya, tetapi dibuatkan satu format yang baru yang cocok untuk manusia. Roh itu memang sudah ada ya, rohnya dari Tuhan. Oleh sebab itu, Bapa namanya Kamu itu jangan Bapa segala bohong. roh. Kamu jangan mau menggenapi Al-Qur'an yang mengatakan Tidak. orang kafir itu penipu. Zakaria 12 nomor 1. Dan Dan menurutmu Tuhan, roh, dengarkan. roh Kudus itu Jibril. Demikianlah firman Tuhan Roh yang Kudus itu membentangkan Jibril. langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam setiap diri manusia. Yadzar. Betul. Ini saya jelaskan. Kan sudah saya jelaskan tadi semua. Saya jelaskan Kamu semua, mengatakan ya. roh itu tidak diciptakan. Saudara Dia mengatakan ciptakan roh itu format tidak diciptakan. barunya. Hei. Roh itu sudah ada. Anda mengatakan roh yang itu diberikan. tidak diciptakan. Ini buktinya, dalilnya. Ya. Tuhan menciptakan Saya jelaskan, roh. Ayo. Anda jelaskan, oke? Anda menggenapi Tenang sedikit. Al-Quran. Yukhadi'una Allah Tenang sedikit, Zuma. walladzina Tenang amanu sedikit. wa ma Tenang yakhda'una sedikit. illa Sabar. anfusahum wa ma Sabar, Zuma, yash'urun. sabar. Orang Udah. kafir itu Udah. menipu orang-orang Udah. beriman, tapi sesungguhnya Udah. mereka hanya menipu diri mereka, tapi mereka tidak sadar. Sudah, Zuma, sudah. Berterima Sudah, kasihlah saya kepada jelaskan. Bang Suma yang telah menyadarkan saudara dari kesesatan Anda ini. Silakan. Begini, Suma. Apa? Roh itu memang sudah ada. Tetapi tidak cocok dimasukkan kepada manusia. Dia Lah, ini apa harus diciptakan sesuatu yang fit, yang cocok kepada manusia. Oleh karena itu adalah penciptaan baru. Ini dah. Tetapi rohnya sudah Anda sama lagi, seperti Anda sama lagi-lagi, seperti debu tanah. Anda Sama lagi-lagi, seperti manusia. dengarkan. Anda Sama seperti lagi-lagi manusia. menggenapi apa yang diterangkan Al-Quran. Dengarkan. Sama Anda seperti menggenapi manusia. Al-Quran. Yang Ya, mana sabar. Al-Quran Oh, mengatakan tidak apa-apa, bahwasanya terserah Anda. orang-orang Saya mau kafir itu hanya menjelaskan berangan-angan. Mereka berangan-angan. Cuma, Mereka manusia menduga-duga. diciptakan dari sesuatu yang ada atau yang tidak ada sama sekali. Allahu Akbar. Jawab, Cuma. Masya Manusia diciptakan Allah. dari sesuatu yang sudah ada atau tidak ada sama sekali. Manusia diciptakan dari sesuatu yang tidak ada, diadakan, lalu Tidak, diadakan. salah. Apa? Salah. Tuhan Apa? menciptakan manusia dari debu tanah, ya toh? Ya. Tadi debu tanah itu ada? Atau Ya, debu tanah itu berarti sudah ada duluan kan? Iya, tapi apakah itu ciptaan atau bukan? Manusia diciptakan baru Saya diciptakan. bukan? tanya, Ciptaan apakah ciptaan tanah baru itu nggak? ciptaan? Dengarkan, apakah Ya, tanah itu diciptaan ciptaan? baru nggak? Saya tanya, Setelah- apakah tanah itu ciptaan atau bukan? Iya, tapi dia ada duluan daripada manusia kan? Iya, memang betul. Karena itu Nah, adalah itu. sumber dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Tidak, tanah itu udah ada. Itu makanya saya bilang kamu itu sebenarnya bodoh, cuma pura-pura Jadi kamu ingin mengatakan bahwa tanah itu adalah manusia? Manusia diciptakan dari debu tanah kan? Berarti dari sesuatu yang tidak ada. Manusia itu tadinya tidak ada, lalu kemudian diadakan. Debu tanah sudah ada, Zuma. Ya, Debu tanah nah, sudah ada. Anda bertanya tentang manusia kan? Bukan bertanya Iya, tentang debu sama. tanah kan? Iya, dan manusia diciptakan kan? Iya betul. Diciptakan Ya, kalau dari itu sama. sesuatu. Dengarkan. Manusia itu adalah ciptaan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ayo. Debu tanah udah ada belum? Tadinya tidak ada kan? Ya, aduh, waktu mau menciptakan manusia itu diciptakan dari apa? Dari debu tanah atau dari tidak ada? Dari tidak ada, debu tanah itu adalah ciptaan. Tadinya tidak ada, kemudian Iya, diadakan. tapi sebelum Lalu ada kemudian manusia, diciptakanlah Zuma, dari tanah kamu itu manusia mempermalukan diri diciptakan. kamu sendiri. Sekarang saya tanya, Kamu mempermalukan diri kamu sendiri. dengarkan, ketika Udah, manusia jawab saja diciptakan dulu. dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, apakah Anda ingin mengatakan bahwa manusia itu tadinya ada? Manusia itu diciptakan dari debu tanah. Sebelum ada Betul. manusia, debu tanah ada atau Betul. enggak? Nah, debu Betul, tanah kan? lebih duluan, betul. Karena itu proses penciptaan. Pertanyaan saya, apakah Manusia debu itu tanah? berarti diciptakan, kan? Dengarkan. Apakah debu tanah ini tadinya ada dengan sendirinya atau dia berasal dari ciptaan? Ya, boleh saja terserah. Sudah. Terserah, tetapi manusia diciptakan dari debu tanah, sesuatu yang sudah ada, gitu loh. Bagaimana Sesuatu dengan yang sudah ada. Yesus? Sama. Bagaimana roh dengan Yesus? manusia. Bagaimana Kamu Yesus? kembali ke roh manusia. roh Bagaimana manusia dengan tadi. Yesus? Bagaimana dengan Yesus? Pembahasan kita tentang Apakah roh dia berasal manusia. dari tanah? Hah? Apakah Tidak. Yesus? Hah? Roh
rohnya itu adalah roh yang maha kudus, alfa dan omega. Dia adalah yang awal dan yang akhir, rohnya. Ilmunya Anda itu bawa ke gereja, Bung. Bawa ke gereja, jangan bawa ke sini. Di sini ada Bang Suma dan makanya kawan-kawan. saya bilang kau kasihan. Makanya Kasihan kamu kamu. tadi kan tidak mau mengerti bahwa Dengarkan. roh itu Jasadnya Yesus. ketika penciptaan Yesus roh itu manusia, adalah jasad ciptaan. Rohnya Yesus adalah roh ciptaan. Jadi ketuhanan Yesus itu yang mananya? rohnya itu bukan ciptaan. Loh, di dalam roh Yohanes ciptaan? 3 nomor 34 yang saya bacakan di Domi itu apa? Itu bukan roh Tuhan, itu roh yang diciptakan atau dibuat bisa untuk masuk ke dalam tubuh manusia. Gitu loh, ngerti? Yesus ini Itu manusia lain atau dengan bukan? ruhullah, itu Yesus ini berbeda. manusia atau bukan? Iya, tubuhnya manusia, rohnya bukan, karena dia nggak dikandung bisa, dari Roh Kudus. tidak bisa karena ada Dikandung kaidah hadis, daripada Roh ada Kudus. kaidah dalil dalam kitabnya orang Yahudi, Zakaria 12 nomor 1. Tuhan menciptakan setiap roh pada diri manusia. Yesus manusia atau bukan? Ya, tapi bukan roh manusia karena yang turun kepadanya adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu hanya Maria, Roh Kudus waktu itu. Maria mengandung Roh Kudus yang turun kepadanya Roh Kudus dengarkan. bukan. Roh Kudus itu. Yang turun kepadanya Roh Kudus bukan. Roh Kudus itu hanya pembawa kabar berita tentang kehamilan Maria, dan Roh Kudus Jadi Roh bekerja Kudus itu siapa? Roh Kudus itu malaikat Jibril yang Mana mendampingi buktinya? Yesus. Mana buktinya? Yang memberi kekuatan Yesus siapa? Mana buktinya? Saya malaikat, tanya, apa Roh Kudus yang itu Jibril? Mana buktinya? Tunjukin saya dalilnya. Bukti dari mana? Iya, Al-Quran. Kamu bilang Roh Kudus itu Jibril. Mana? An-Nahl ayat 102. Kita buka dulu coba. Silakan. Ingat ya, Lukas 1, Matius 1, Roh Kudus itu adalah Jibril. An-Nahl mana? An-Nahl itu surah berapa itu? An-Nahl? Aduh, saudaraku. An-Nahl itu surat berapa? Oh, 16. Ayat berapa? An-Nahl berapa? 102. Oke. Aduh. Mari kita buka semua. Aduh, saudara saya ini, kamu harus banyak belajar kalau mau debat dengan kita. Katakanlah, baca kul nazalahu ruhul kudusi. Mana di situ Jibril? Loh, baca. Mirrobika bihaqqi liyusabbita lazina amanu wa hudaw wa basyura lil muslimin. Mana di situ Jibril? Oke, apa tugas Roh Kudus di situ? Apa mana Jibril? Dari mana kamu tahu Roh Kudus itu Jibril? Saya tanya, apa tugasnya Roh Kudus di situ sesuai dengan yang Anda baca? Pertanyaan kita itu dari mana Anda tahu Roh Kudus itu Jibril? Oke, Anda aku tanya dulu. Nggak bisa jawab. Tugas Roh Kudus di situ apa di ayat itu? Saya tanya di mana? Iya, sebelum saya tanya, sebelum saya jawab, tugas Roh Kudus di situ apa? Jawab dulu. Loh, tugas Roh Kudus tadi kan sudah kita bahas. Itu Iya, yang kepada seluruh kebenaran. Ayat yang Anda baca tadi itu, tugas Roh Kudus di situ apa? Mana Roh Kudus? Tugas Roh Kudus. Di Iya. sini menurunkan Quran dari Tuhanmu dengan kebenaran dan meneguhkan hati orang yang telah beriman, gitu ya? Oke, berarti tugas Roh Kudus adalah menurunkan Al-Quran, betul? Ya, itu menurut Quran ini. Ya memang, karena cuma dari Al-Quran kata Roh Kudus itu. Ya, tapi tidak ada di sini dikatakan itu Jibril. Oke, baik, diam. Tadi Anda sudah mengakui Roh Kudus menurunkan Al-Quran dari Allah dengan kebenaran. Nah, baca surah Al-Baqarah ayat 97. Kul Saya tanya, mangkana. dari mana kamu tahu Roh Kudus? Ini itu adalah jawabannya. Jibril? Ini jawabannya, Tidak saudara. bisa. Harus dong dikatakan bahwa Jibril adalah Roh Kudus. Enggak, Gitu loh. Ya, nggak bisa dong. Berarti Roh Kudus di sini bisa siapa aja, kamu aja ngaku-ngaku bahwa itu adalah Jibril. Jangan dengarkan. Di situ di surah An-Nahl, Roh Kudus tugasnya adalah menurunkan Al-Quran. Nah, siapa dia Roh Kudus ini? Baca Al-Baqarah ayat 97. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Barang siapa menjadi musuh, dengarkan, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah Jibril yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah. Siapa tadi yang menurunkan Al-Quran dari Allah dengan kebenaran? Siapa namanya? Siapa?
Terus Siapa? jadi apa Siapa? arti kata Jibril? Siapa tadi? Apa arti kata Jibril? Saya tanya dulu, siapa Enggak. tadi? Enggak. Siapa tadi yang menurunkan Al-Quran? Tidak ada Siapa? dikatakan Roh Kudus itu Jibril. Siapa Kita tidak tadi yang dapat jaminan. menurunkan? Nah, Kita tidak dapat inilah jaminan. yang diterangkan Al-Quran. Yukhadi'una Allah walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashkurun. Mana ayat tadi yang dibilang Jibril? Mereka Mana? ingin Mana? menipu, Mana? tetapi Mana sesungguhnya apa? Coba Mereka tunjukin hanya saya tadi. menipu dirinya sendiri. Ini tadi ku baca barusan. Kul man Ya, itu apa? kana Surah aduwwan apa? li Jibril fa Surah apa? innahu nazzalahu. Surah apa? Al-Baqarah Nggak punya ayat surah, dia cuma ngomong doang, nggak punya surah itu. 97. Asumsi. Al-Baqarah Asumsi. ayat 97. Oh, maaf, kami bukan Lihat Kristen. dulu. Cuma ini suka nipu jadi 97. Suka nipu. Iya, dia cuma Cuma suka ngomong nipu doang, memang. asumsi. Asumsi. Ah. Anda nggak bisa menghadapi Bang Suma, Anda menuduh kayak gitu. Hadapi saya dengan ilmu dong. Yang menurunkan Al-Quran itu siapa? Allah Subhanahu wa taala melalui Tapi malaikat di sini kok Jibril. dikatakan Jibril gimana sih? Ya kan melalui Jibril. Hah? Kok menderita batin kali kau? Kenapa? Hah? Nah terus oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terus apakah arti kata Jibril? Arti kata Jibril. Ya, Apa hubungannya dengan materi kita ini? ya enggak. Itu Jibril itu kan ada artinya, bukan hanya asal nama. Apa artinya? Apa artinya? Iya, saya tanya. Itu dibilang Jibril kok kamu nggak tahu artinya apa? Apa artinya? Coba Anda terangkan ke saya. Ya apa artinya Jibril? Jibril itu dari bahasa apa ya? Kok jadi larinya ke sana? Apa arti Jibril? Iya, Iya, kenapa arti larinya ke Jibril sana? kan Jibril ini banyak dibilang di Quran nih. Jibril ini. Kamu barusan bilang Jibril. Itu Jibril ini artinya apa? itu adalah nama malaikat. Kenapa rupanya? Nama malaikat. Nama Iya. malaikat ada artinya. Itu tahu dari mana? Kok ditulis Jibril? Al-Quran itu menjelaskan ada beberapa nama daripada Jibril. Pertama Roh Kudus, Roh Al-Amin. Terus apa lagi? Apa lagi? Jibril. Sekarang saya tanya. Jibril itu artinya apa? Sekarang saya tanya samamu. Jibril Sekarang itu artinya apa? kenapa bisa? Sama kenapa- seperti kalau saya tanya Israel artinya apa, kamu juga bingung kan? Enggak perlu saya ditanyai tentang nama Jibril itu apa, enggak perlu. Lo ya perlulah. Kenapa? Kalau misalnya Jibril itu Kenapa? adalah kata nama lain dari iblis, Heeh. ya berarti kan kamu ngikut iblis jadinya. Nah, sekarang siapa nama malaikat yang datang kepada Maria sebelum dia hamil? Gabriel. Gabriel. Bukan Jibril. Kalau dalam Loh. Jibril ini siapa? Coba kamu jelaskan apa arti Jibril. Gabriel itu ada artinya. Kalau Gabriel apa Tapi artinya? Jibril ini apa? Iya, kalau Gabriel apa artinya? Ini yang namanya nama contekan. Kalau Gabriel Orang yang apa nggak artinya? ngerti Dengarkan, yang dengarkan, contekan. dengarkan. Kalau Gabriel apa artinya? Gabriel itu kekuatan Tuhan. Tuhan Di- kekuatanku. Coba Itu di artinya. mana? Itu bahasa apa? Oh iya, itu bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Iya, Bahasa Jibril ini bahasa apa? Ini bahasa Arab ini. Nama malaikat Artinya ini. apa? Nggak Artinya punya apa? arti dia, nggak punya arti. Malaikat Jibril ada. Nah, Loh. semua malaikat itu punya arti. Oke. Semua malaikat itu punya arti, makanya Oke, saya bilang Islam itu cuma menjiplak, makanya namanya Oke. juga salah Oke. diejak. Oke, Oh, baik. Jibril itu dari mana? Oke, baik. Sekarang saya tanya, coba Anda Enggak, buktikan. jawab saja. Coba Kamu nggak bisa Anda jawab. buktikan. Dengarkan. Coba Anda Jibril. buktikan Gabriel sesuai dengan terjemahan yang Anda lakukan tadi, coba. Gabriel, ya, El itu kata Tuhan. Terus? Gavri itulah artinya Tuhanlah kekuatanku. Tuhan- Itu ada artinya. Tuhanlah Kalau kekuatanku. Jibril ini apa artinya? Gabriel, dengarkan. Dari kata Gab dan El, dia mana menuju kepada ku di situ? Mampus. Tuhan kekuatan. Iya, kataku di situ yang mana? Gabriel dan El itu yang mana? menggunakan nama. Ayo. Merujuk kepada yang menggunakan Kamu jangan nama. berasumsi. Nggak usah kemana-mana. Kamu jangan Cuma, berasumsi. Nah, sekarang jangan kemana-mana kan? Kuda ke pojok kan? Kalau begitu, Mana Jibril kataku? artinya apa? Hei, mana Jibril kataku di situ? artinya apa? Mana kataku? Ya, Jibril artinya apa? Mana Apa arti kata kataku di Jibril? situ? Mana kataku arti di kata dalam Jibril? Tuhan kekuatanku di situ? Mana artinya? Mana Makanya kataku di Jibril situ? adalah pemimpin para malaikat. Tapi nama Jibril artinya apa aja
nggak tahu. Dasar nama contekan sih. Makanya Zuma itu nggak tahu. Contekan. Iya, contekan lah. Contekan. Kalau nggak nyontek pasti namanya bener. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan itu adalah Tuhan kekuatanku, coba Anda uraikan kata per kata dari kata Gabriel itu, coba. Gabriel, aduh capek deh saya sama kamu. Nangis. Saya udah bisa jelaskan Nangis tadi Gabriel itu Tuhan nangis kekuatanku kau. karena Hei, dia yang menggunakan nama itu. Mana Tuhan kekuatanku di situ? El Tuhan, terus kekuatanku mananya? Ayo. Ini arti kata Gabriel Jibril. Tuhan kekuatanku Menurut itu KBBI karena baru dia ya. yang menggunakannya itu, malaikat itu dia menjadikan Tuhan sebagai kekuatannya. Itu nama yang yang menjadi Nangis. penyebutannya gitu. Nangis. Itu maknanya. Nangis, Ya, itu maknanya. Tapi ketika saya tanya Zuma apa artinya Jibril, tahu nggak? Nangis. Apa Wah, Zuma sudah artinya? nangis. Apa artinya kalau hanya mengatakan arti Jibril? Tuhan adalah Apa arti kekuatanku? Jibril? Apa Tuhan arti adalah Jibril? kekuatanku. Dari mana kataku di situ muncul? Coba uraikan saya. Ya karena itu kalau misalnya saya bilang namanya itu adalah misalnya apa ya, misalnya kasih nama apa ya, Apa? Zuma misalnya Sukamado misalnya. Nah, berarti kan itu menunjukkan kamu yang Sukamado itu menunjukkan namamu, dirimu gitu loh. Parah. Ngomong apa Nah, kamu? makanya saya tanya, Jibril itu artinya apa? Iya, saya Jibril tanya. itu artinya apa? Tunggu. Kamu nggak bisa jawab. Di dalam Islam saya nggak perlu kasih apa arti daripada Loh, Jibril. ya haruslah. Kenapa Semuanya harus? ada nama. Yesua itu adalah nama dengan arti. Dengarkan. Semua ada artinya. Dengarkan. Isa itu artinya apa? Dengarkan. Apa arti nama Isa? Dengarkan saya. Apa arti nama Jibril? Dengarkan saya. Apa arti nama Israel? Dengarkan saya. Ketika Anda Inilah kalau mengatakan agama contekan gitu, semua contekannya salah. Dengarkan saya. Biasalah kalau misalnya Dengarkan ada saya. di sekolah ada ujian. kan. Dengarkanlah Jadi karena nyontek tulisannya jadi salah-salah gitu. Dengarkanlah saya. Dengarkan saya. Dengarkan. Sekarang saya tanya samamu. Nggak usah nanya, kamu ngaku aja. Kamu kan punya Kamu definisi. ngaku aja bahwa nggak bisa menjelaskan kamu apa kan arti punya Jibril. definisi arti Jibril kata dia kan. Karena kamu Ya, sudah mentok nama dari arti nama Jibril itu apa? Karena arti Jibril itu daripada namanya apa Jibril artinya? itu saya tidak jelaskan kepadamu. Sekarang kau jelaskan Tuhan adalah kekuatanku. Dari mana kamu dapat kata kekuatan dan dari mana kataku itu berasal? Jawab. Ya, yang penting Gibrael itu ada artinya. Kalau Jibril itu nggak ada artinya. Jibril nggak ada artinya. Boleh silakan tertawa segede-gedenya Zuma. Parah. Semua Apalah orang artinya? Muslim yang ada di sini 1000 lebih, nggak Apalah ada yang tahu artinya? Jibril itu artinya Apalah Nggak ada. artinya? Apalah artinya kalau cuma nama-nama Jibril itu Anda terjemahkan asal-asalan? Apa Jadi artinya? nggak ada artinya. saya Jibril nggak ada tanya. artinya. Kamu memberikan arti. Ini Bang Joma, Jibril biar nggak bersamaan bicara. Gini aja dulu. Ini Oten dulu yang bicara deh. Kamu Ya. bicara dulu 1 Zuma. menit. Ya. Jibril ada nggak artinya? Saya katakan tidak ada artinya. Gabriel, tidak penting untuk diartikan. Dia pemimpin para malaikat yang sayapnya 600 ya kata nabimu. Nggak ada artinya namanya. Ya, itu Hanya bukan sebuah nama saja. Itu bukan arti. Itu tugas. Itu tugas. Lo ketawa. Lucu kan? Masa malaikat namanya nggak ada artinya? Jadi hanya sekedar diomong aja. Itulah makanya saya katakan Jibril kalian itu Nah, cuman tugasmu makanya uraikan salah kata kutip. Gabriel itu. Ini arti lo ya. Arti Gabriel. Ya, Coba kau Gabriel ada artikan. artinya. Coba. Jibril artinya apa? Enggak, Kamu sudah Gabriel menjelaskan apa? Coba yang kau saya uraikan. punya. Coba kamu uraikan memperkuat arti dari argumen kata saya, Gabriel. Zuma. Hei, Oke. coba kau artikan kata dari kata Gabriel. Coba. Ya silakan. Ya. Anda punya Ya. waktu mengartikannya. Dengerin. Pertanyaannya, silakan uraikan arti Gabriel. Anda yang uraikan, silakan. Gabriel itu ada artinya. Jibril nggak ada artinya. Artinya apa? Yeay. Artinya. Aduh. Artinya apa, Bro? Gabriel Artinya itu apa? ada artinya. Artinya apa? Gabriel itu artinya ada artinya. Tapi apa? Jibril kalian Apa? semua Muslim di sini semua nggak ada Artinya yang tahu apa? artinya. Artinya? Apa arti Jibril itu? Itu karena kalian itu mencontek Artinya dan salah apa? kutip akhirnya kasihan gitu. Dari tadi saya artinya Sadar apa? makanya.
Israel Arti. dibilang Israel. Ketika saya tanya Artinya apa itu Israel, apa? nggak tahu. Artinya apa? Silakan. Gabriel itu Tuhan kekuatanku. Itu Nah, namanya dia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Datanya Jibril mana? artinya apa? Datanya mana? Datanya. Buka aja, cari aja, itu banyak ada di mana-mana itu. Lu kok Semua suruh orang nama-nama cari? malaikat di dalam kekristenan itu ada artinya. Nah, Jibril ini artinya tapi, apa? Tapi kalau Bisa nggak asal-asalan kalian ini yang pinter-pinter di sini, yang aku pinter nih, jelaskan apa arti kata Jibril itu? Apa itu Jib dan Bril itu? Jibril. Itu dari apa itu? Oke. Kembali Oke. ke topik ya. Zuma nggak bisa jawab. Bentar, kembali ke kalau topik. saya mau menerjemahkan secara bebas, Jibril itu dengarkan dalam bahasa Arab, dalam bahasa Kalian Arab semua Muslim sedunia itu nggak ada yang bisa jelaskan apa arti kata Jibril. Ngaku aja dan ngaku bahwa kata Jibril itu contekan dari Gabriel. Gitu, ngaku aja. Kalau dia contekan berarti terjemahannya artinya pun bisa kuberikan seperti apa yang ada dalam agamamu. Paham? Kalau di agama Jadi contekan, kami, ngaku. dengarkan. Ngaku Jibril itu contekan. Enggak. Hah? Buktinya- Kalau gitu apa artinya? Artinya adalah malaikat yang terpenting. Dari mana Al-Quran bisa mengetahui kata Jibril? Sekarang saya tanya, dari mana kita mau bisa mengetahui? Dengarkan. Dari mana kita mau bisa mengetahui kata Jibril? Gabriel. Dari mana dia Itu tahu? namanya. Dari mana? Dari mana dia tahu? Ya, karena itu memang namanya. Iya, dari mana Namanya dia ada tahu? artinya. Namanya ada artinya. Dari mana dia Namanya ada tahu? artinya. Dari mana pengarang kitabmu tahu namanya Gabriel? Karena dia memperkenalkan dirinya. Akulah Gabriel. Nah, Mana di sekarang situ? Di mana dia? Di mana Jibril memperkenalkan akulah Jibril? Apakah Anda tidak Tunjukin melihat saya. ini? Kul man kana aduwwan li Jibril. Apakah Anda tidak baca tadi? Anda perasaan baca deh. Iya, itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya itu apa? Dari mana Tuhanmu tahu namanya Dari mana Jibril? Tuhanmu tahu? Tuhan itu Maha tahu. Pertanyaan apa Ya, dari ini? mana dia tahu? Kenapa salah mengutip? Kan Gabriel. Kenapa? Dia mengutip siapa? Ya mengutip kisah-kisah agama terdahulu lah. Gimana mengutip Yang orang datang kepada Maria itu siapa? kitab Spanyol begitu mau dikutip? Dasar. Ngaku Sekarang aja. Ngaku sekarang aja saya kalian. sekarang saya tanya samamu, dalam perjanjian lama di mana disebutkan Jibril? Coba. Gabriel ada. Di mana? Dia cari aja sendiri. Gabriel Lu itu kok cari ada. aja Coba sendiri? Coba. Yang Ya, pasti nggak usah lari Nggak kemana-mana. bisa, nggak bisa. Saya tanya dulu. Saya tanya dulu di Yang mana jelas. disebut Gabriel di perjanjian lama? Yang jelas. Tak jawab ada itu nggak bisa. artinya. Di mana Yang ada jelas Gabriel di itu ada perjanjian artinya. lama? Tapi Di Jibril nggak mana artinya. ada Gabriel Kawan-kawan di Muslim, perjanjian lama? Tolong berpikir. Di mana ada Gabriel di perjanjian lama? Jawab. Teman-teman Di Muslim. mana mulai ada sekarang, Gabriel di perjanjian lama? Sudah kejang-kejang. Di mana ada Gabriel di PL? Kamu Oke. ngaku dulu bahwa kamu tidak tahu bahwa Gabriel itu Tuh, punya- tadi kita sudah punya tunjukkan loh. Kita sudah tunjukkan. Oke, kembali ke tema. Kembali ke tema. Oke. Gimana? Jadi kalian tidak bisa menjawab itu kan? Di mana ada Gabriel banyak di cerita. PL? Di mana? Banyak Itu dulu. cerita. Ya cerita kau. Nggak ada data kau bawa-bawa dari tadi ngomong terus. Nggak? Nggak Kau data bawa data. bagaimana? Mana Yang saya datanya bawa Gabriel tadi di data PL? Kembali ke tema, Allah kembali ke saja. tema. Tidak ada esensi apa yang bisa diterima dari terjemahan Ya, Gabriel, nggak ada. Esensinya adalah itu kesimpulan kita. Gabriel itu ada artinya Jibril. Kalian Kenapa tidak ada yang larinya? tahu artinya. Kenapa lari ke sana materinya? Kenapa lari ke sana? Itu kan Kenapa? pembuktian. Kamu kan bilang Roh Kudus adalah Jibril. Nah, sekarang Sedangkan oke. Jibril itu tidak ada artinya. Oke, baik. Apa Jibril itu artinya Oke. Roh Kudus? Oke, baik. Oke. Jadi kamu ngaku aja Suma. Oke. Kalau kamu nggak bisa jawab itu aja. Oke, baik. Oke, saya ngaku, saya nggak bisa jawab. Oke, nah sekarang giliran kamu kutanya ya. Apa arti Gabriel tadi?
Apa Tadi kan arti sudah ini kita ulang-ulang kayak anak kecil lagi. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Apa arti Gabriel di dalam agamamu? Dia adalah malaikat tuh. Ku ingatkan tadi yang kulihat di Google, kekuatan Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku. Oke? Ku ingatkan. Makanya kalau Google itu disimpan supaya kamu ingat. Nah, sekarang Gabriel itu, dengarkan. Gabriel itu menurut kamu adalah Tuhan adalah kekuatanku. Oke? Nah, sekarang apa arti dari apa bahasa Yunani dari Roh Kudus? Kok bahasa Yunani? Loh, kita bukan bahasa Yunani, Bung. Memang. Pusing. Saya heran kamu Mulai. Supaya kita tahu siapa yang kamu itu menjiplak. lari ke sana kemari. Supaya Lari kita ke tahu sana siapa kemari. yang menjiplak Ngaku dulu. Gabriel. Ngaku dulu. Oh iya. Kamu ini nggak bisa kami diskusi, bro. tidak tahu kalau apa arti Sekarang kata Jibril. Roh Kudus. Tuhan kami pun tidak tahu apa arti Sekarang kata Roh Jibril. Kudus itu Kira-kira cepat. Allah tahu nggak arti kata Jibril? Roh Kudus itu apa? Roh Juma. Kudus itu apa? Kira-kira Allah tahu nggak Roh arti Kudus kata ditanya Jibril? dulu. Kalau ditanya dijawab dulu. Roh Kudus Kalau nggak itu- bisa, Iya, itu saya tanya, tolong jawab dulu. Ya, kau yang Kira-kira jawab Allah dulu. tahu nggak Kudus itu arti kata Jibril? apa? Dalam Kau yang bahasa jawab dulu. Yunani. Roh kau Kudus yang itu jawab apa? dulu itu Roh Kudus itu Yunaninya apa? Di dalam perjanjian lama mau lihat Gabriel. Kagak, perjanjian Nggak, baru nggak. Yunani diminta Yunani. Yunani. Oh, jawabannya ketawa Ini ke sana doang. kemari. Iya. Kamu mau lihat tadi kan si Suma minta perjanjian lama. Nggak mau perlu, lihat Gabriel, kamu kan? sudah dapat di Google. Saya tahu, saya cuma mancing kau. Ya, Ternyata kau berarti punya ada, Google. kan? Berarti ada ada. memang. Makanya aku Oke, bilang. kalau begitu tolong gaplok dulu kepalamu atau jedotin satu kali di tembok. Saya mau dengar. Dengarkan saya. Gabriel dalam perjanjian lama. Dengarkan. Gabriel dalam Kamu dengan gagahnya berkata, Dengarkan. Tidak, saya baca Alkitab. Kamu dengan gagahnya berkata, di mana tunjukin saya Loh, Gabriel saya kan minta itu di tunjukkan. perjanjian Saya tidak lama. mengatakan tidak ada. Ketika Ada enggak? ternyata ada, silakan jedotin dulu kepalamu Saya ke tembok. apakah saya Aku mau mengatakan dengar nih, Zuma. apakah saya Mana mengatakan bunyinya? apakah saya belum mengatakan mendengarnya. di perjanjian Aku lama belum enggak ada kata mendengarnya. Gabriel? Tolong jedokin dulu kepalamu. Apakah saya Zuma. mengatakan bahwa di dalam kitab perjanjian lama tidak ada kata Gabriel? Justru saya minta kamu tunjukkan supaya kau tahu bahwa Gabriel itu ditugasi menyampaikan firman, tuyul. Loh, masalah kita bukan itu, masalahnya namanya Gabriel itu ada nama, ada artinya. Jibril nggak ada artinya. Apa Tuhan? Ya sudah, saya sudah mengatakan kepada saudara, Gabriel itu adalah malaikat yang terpenting di antara seluruh malaikat. Itulah Gabriel. Tidak punya arti namanya. Enggak masalah, enggak masalah. Ada masalah. Arti sebuah nama. Hotel. Seorang malaikat yang paling penting Pakai timer dulu di sebentar. surga dan Sebentar dulu saya mengangkat format dulu. namanya. Bentar dulu, bentar dulu ya. Kalau nggak mau diatur, saya kick. Harus pakai timer kalau gini nih. 1, 2, 3. Bu Rama siapkan timer dulu, Bu Rama. Siapkan timer. Gue pengen cek ilmunya nih orang. Oke. Sebentar, yang lain diam dulu. Cukup saya gaplok. Yang lain sih, diam dulu, Zuma. pakai Ini timer. kali aja lagi deh. Udah Kalau udah keluar sana kalau nggak kesalahan saya keluar. Puas saya. Ya udah, silakan. Termasuk kamu Hesa. Iya. Handi pelayan dan Apa? tukang cebok si Zuma. Daripada kau menuhankan Tuhan yang pernah cebok gimana? Puas kau menuhankan Tuhan yang pernah cebok? Puas kau? Mulutnya ya Allah. Hah? Puas kau menuhankan Tuhan yang pernah cebok? Siapa yang membantah di sini kalau Yesus nggak pernah cebok? Udah bang. Ayo, siapa? Jangan habiskan waktu dengan orang Iya, betul. Udah. Yesus itu bro, ini tuh ya untuk yang tadi ya. Kau ini yang menuhankan manusia yang pernah cebok. Karena Yesus itu orangnya bersih, gitu loh. Siapa yang menyangkal Yesus nggak pernah cebok? Nah, andalah yang menuhankan manusia yang pernah cebok. Enak kan dibalikin kata-katamu, nak? Oke? Udah enggak ketemu. Enak Jadi, itu kata-katamu. Jadi hebatnya Nah, Kristen gitu aja itu, lah. hebatnya Kristen Mulyadin itu gitu aja lah kalau sama di luar kita. menolak Islam karena menurut mereka Gabriel itu tidak punya arti. Makanya Islam itu ditolak. Karena semuanya ada artinya, maka di dalam agamanya kemudian disebut kebenaran, kan gitu ya. Padahal kalau kita melihat banyak juga kata-kata di dalam agama Kristen yang tidak ada artinya. Seperti Nabi Edo. Apa artinya Nabi Edo? Edo itu apa artinya? Banyak loh. Banyak di dalam agama mereka.
Istilah-istilah yang tidak punya arti juga. Paulus artinya apa Paulus coba? Ada Oten yang bisa mengertikan arti Paulus? Ada? Nggak bisa. Iya. Ada banyak, Pak. Sebenarnya kalau tradisi kita, tradisi Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jibril dalam bahasa Arab itu artinya malaikat yang terpenting. Cuman orang ngeyel kayak begini kan susah untuk kita ini. Betul. Susah untuk kita kan. Iya, karena sebenarnya dia itu jadikan ini sebagai tameng untuk lari dari tema. Kan kita sudah buktikan bahwa Yesus jasadnya adalah ciptaan, rohnya juga adalah ciptaan. Nah, di situ dia tidak bisa bernapas. Masya Allah. Ternyata Yesus ini betul-betul dari aspek manapun dia adalah ciptaan, kan gitu. Disebut Yesus ini kemudian sebagai manusia tapi rohnya adalah Tuhan, ternyata ditabrak oleh Yohanes 3 nomor 34. Disebut lagi rohnya ini sebagai roh Tuhan, ditabrak lagi oleh Zakaria 12 nomor 1. Disebut lagi dia itu rohnya adalah Tuhan dan jasadnya hanyalah manusia, ditabrak lagi oleh 2 Yohanes 1 nomor 7. Ternyata Yesus manusia. Jadi tidak ada jalan untuk mereka bernapas mempertuhankan Yesus ini, nggak ada jalan. Nggak ada. Malah Al-Quran semakin nyata kebenarannya. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Kan gitu. Lalu yang sering saya katakan, yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu Allah dan orang-orang beriman, padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri tanpa mereka sadari. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada walahum azabun alim bima kanu yakzibun. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakit itu dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Kita lihat sejam kurang lebih saya berdialog dengan manusia tadi. Itu apa yang kita lihat di sana? Dalam hatinya ada penyakit dan Allah semakin menambah penyakitnya. Hanya gara-gara kata Gabriel kemudian membuat hatinya membatu, tidak mau menerima kebenaran. Apa sih arti Gabriel? Gabriel adalah Tuhan kekuatanku, kata dia. Bang Juma. Iya. Saya permisi dulu, ini udah mau asar ini. Kita mau asar dulu. Silakan Bang. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi dia nggak bisa membedakan itu ya, roh dari Allah gitu loh. Nggak bisa. Iya Bang Handi, silakan Bang Handi. Silakan teman-teman yang lain. Kata darinya Dinda Natalia mohon maaf ya. Iya, gimana Bang? Enggak Bang, cuma ditanggapi dulu ini ada kata dari Allah itu dihilangkan darinya gitu. Ini kata dari dihilangkan maknanya berbeda jadinya. Gitu loh. Yuk, padahal sebenarnya kalau kita melihat dalam Al-Qur'an surah Sad ayat 72, fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi dari rohku, ya kan gitu. Dari rohku. Siapa itu? Adam alaihissalam. Lalu apakah kemudian kita umat Islam itu menyembah Nabi Adam alaihissalam? Tidak. Tetapi Allah mengatakan dari rohku. Yesus juga dari rohku, Ruhullah, dari roh Allah. Adam juga dari roh Allah. Terus kenapa kita tidak mempertuhankan kemudian Nabi Adam alaihissalam, padahal dia berasal dari roh Allah juga? Dikarenakan kita bukan orang yang ada dalam diri kita itu penyakit. Itu alasannya. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka kemudian iblis diperintahkan sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Dicipta Nabi Adam itu dengan ditiupkan roh Tuhan, roh Allah di dalamnya. Nggak ada masalah dengan kita umat Islam. Mana mau kita mempertuhankan roh Allah. Lalu kemudian banyak dalil Bang Handi ketika berbicara mengenai roh Allah itu bisa juga dikategorikan Al-Quran seperti yang saya terangkan tadi, Al-Quran surah Asy-Syura ayat 52. Juga roh Allah bisa berarti Al-Quran, Ruhullah bisa berarti Al-Quran, itu juga ada di dalam surah An-Nahl ayat 2. Jibril disebut juga roh Allah, itu Al-Mu'min ayat 15, roh dari Allah.
makhluk langit, roh, itu juga roh. Di dalam surah Al-Qadar ayat 4. Banyak data-data berbicara tentang roh Allah, itu semua identik dengan ciptaan, atau utusan, atau kekuatan, atau pertolongan, atau makhluk langit, atau Jibril, atau wahyu Allah. Jadi kita umat Islam itu ketika memahami tentang roh Allah, kita lihat konteks. Sama seperti di dalam kitab mereka, Timotius disebut sebagai apa? Manusia Allah. Apakah bisa dikatakan bahwa Timotius itu adalah Allah? Karena di Timotius disebut manusia Allah? Kan tidak. Nah, inilah ya kekurangan teman-teman kita. Kenapa saya katakan kekurangan? Karena dia menggenapi apa yang diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Jadi teman-teman Kristen, para apologet, teman-teman Muslim, para apologet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berbicara mengenai orang-orang kafir, bisa kita lihat tipikal mereka itu dari Al-Quranul Karim, dari surah Al-Baqarah ayat 6 sampai seterusnya. Jadi kalau ingin mengetahui tipikal orang-orang kafir, kemudian ingin mengetahui penggenapan daripada kebenaran Al-Quran, lihatlah orang-orang kafir yang ada di sekeliling kita, cocokkan dengan surah Al-Baqarah ayat 6 sampai seterusnya. Minimal sampai ke ayat 20 itu mereka diceritakan orang-orang kafir itu begini keadaannya, orang-orang kafir itu begini keadaannya. Tengok orang-orang kafir yang ada di sekeliling kita, lihat pada saat kita berdialog dengan mereka, cocokkan dengan surah Al-Baqarah ayat 6 sampai ayat 20, pasti tepat, benar, tidak meleset. Subhanallah. Sekira gitu sementara teman-teman sekalian, di sini juga sudah lewat waktu azhar, saya harus ibadah dulu. Silakan saya nyimak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.